Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risno Runo, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Balimu tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya pada kesempatan ini juga akan mewawancarai dua orang kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Awas Mahmud SPD, beliau adalah kepala SDN 24 Paguyaman, dan Ibu Teni Bukalan, beliau juga selaku kepala SDN 14 Paguyaman. Selamat menyaksikan. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya, Apa kabarnya hari ini Pak? alhamdulillah sehat-sehat. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang pengalaman Bapak selaku pimpinan, bahkan mungkin sebelum guru. Apakah sebelumnya Bapak mengawali pertanyaan, kira-kira sebelumnya Bapak pernah menemui atau menangani kasus baik itu di siswa maupun guru terkait dengan kasus yang dilema etika? Ya, pernah di siswa. Tapi pada saat itu saya masih guru. Ya. Jadi kasus yang Bapak temui ketika Bapak masih ketika guru. Ya, Ya. Oke. Kita langsung saja pada pertanyaan intinya. Yang pertama itu bagaimana Bapak selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tawuran? yang pertama kita harus mengidentifikasi kasus-kasus itu apakah merupakan dilema etika atau tunjukkan moral yang dari melihat dari aspek hukum, atau apabila memang kasus itu benar-benar melanggar etika atau tidak. Ya, kita harus identifikasi dulu. Jadi berdasarkan kasus-kasus yang merupakan masuk dalam dilema etika itu, mungkin langkah pertama atau hal pertama yang akan Bapak lakukan adalah mengidentifikasi Ya, apakah kasus ini masuk dalam dilema etika. Jadi kan benar lawan benar, ya, dan
Kalau dia rujukan moral berarti benar lawan salah. Salah. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin ini pengalaman yang akan saya laksanakan ketika saya dapat kerjaan jadi pimpinan depan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana adanya kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kepentingan? Dengan cara menganalisis keputusan yang bisa diambil, apakah itu supaya nantinya keputusan yang kita ambil itu memang benar-benar tidak merugikan satu pihak dan tidak menguntungkan pihak yang lain. Jadi kasus ini harus terlebih dahulu dianalisis. Apakah kasus ini masuk dalam dilema etika atau juga moral, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, kira-kira Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus ini? Yang pertama mungkin kita kumpulkan fakta-fakta, termasuk di dalamnya adalah mencari informasi dari siapa-siapa yang terlibat. Nah, setelah fakta-fakta itu terkumpul dari berbagai sumber yang terlibat, kita menganalisis benar salahnya terhadap kasus itu. Jadi yang mungkin bisa saya simpulkan Pak, hal yang pertama langkah yang akan Bapak lakukan adalah mengumpulkan fakta-fakta, kemudian melihat siapa yang terlibat, kemudian memutuskan berdasarkan kasus yang ditangani atau menjadi penanganan Bapak, apakah masuk dalam dilema etika atau juga moral. Oke, saya masuk ke pertanyaan yang keempat Pak. Hal apa saja atau yang menjadi yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bagaimana pertanyaan? Saya ulangi Pak, mungkin dari yang sudah Bapak sampaikan tadi kan mengumpulkan fakta, kemudian siapa saja yang terlibat. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita harus mempertimbangkan bahwa keputusan itu dengan sebaik-baiknya, baik untuk kepentingan orang banyak, sehingga nanti tidak akan merugikan pihak-pihak yang lain. Mungkin langkah yang menurut Bapak efektif itu harus mempertimbangkan Pak ya? Iya. Saat pertimbangan itu Harus ditimbang. Oke, saya mungkin lanjut ke pertanyaan yang kelima Pak. Nah, berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi hal-hal yang efektif, tentu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan antara lain adalah harus memutuskan yang sama-sama benar, tetapi harus memilih salah satu yang harus diprioritaskan yang paling benar. Iya, ini dilema juga Pak Iya, memang sangat dilema. Karena kasus ini benar lawan salah. Ya, Kalau kasus ini termasuk dalam hukum moral yang sifatnya melanggar hukum, kita gampang saja. gampang saja, sudah jelas yang salah. Iya. Tapi ini kan yang benar dengan yang benar. Iya. Oke, Pak. Saya lagi ke pertanyaan yang keenam Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Tergantung permasalahannya atau kasusnya. Kalau kasusnya ringan, ya langsung kita putuskan saat itu. Tapi kalau kasus itu butuh pengumpulan fakta atau menganalisis hal-hal yang kemungkinan bersifat berat, nah kita butuh beberapa waktu untuk bisa memutuskan.
Jadi tergantung kasusnya Pak ya. Iya. Kalau kasusnya ringan berarti dapat diberikan di dalam rapat staff Iya. dulu. Tapi kalau kasusnya berat mungkin kita akan Iya. melibatkan pengawas atau pemangku kepentingan mereka. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor ya apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Kita harus mengajak warga sekolah seperti orang tua murid yang memiliki kedekatan dengan permasalahan. Bisa juga kita minta bantuan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di lingkungan sekolah atau minta pertimbangan dari pihak dinas seperti pengawas maupun pejabat-pejabat di atas. Jadi beberapa pihak itu yang Iya. mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ya. Jadi pelaksanaan pengambilan keputusan apakah benar lawan salah atau benar Benar lawan lawan. salah. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema ini? Pengalaman paling berharga selama memutuskan kasus yang termasuk dilema etika seperti itu, kita akan lebih bijaksana dalam memimpin suatu organisasi. Kemudian yang kedua, akan lebih mudah mengambil keputusan sehingga keputusan yang kita ambil itu bernilai kebajikan dan untuk pihak siswa ataupun murid. Jadi mungkin Yang mungkin juga yang berikut bisa mengurangi resiko terhadap keputusan yang sudah kita buat. ini beberapa pengalaman itu yang menurut Bapak semua dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan Pak ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan itu Pak yang bisa saya tanyakan, mungkin ini akan saya jadikan suatu pengalaman praktik wawancara antara saya dan Bapak selaku pimpinan di SD Negeri Pariaman. Terima kasih Pak atas waktu dan Ya, kesempatan sama-sama. diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isno Huno, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Walemo. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala SD Negeri 14 Pakuyaman. Dan pada hari ini juga saya ditemani oleh beliau Ibu Teni Bukalan SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 14 Pakuyaman. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan ini Bu, mungkin saya ingin menanyakan beberapa pengalaman Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, baik Ibu sebelum jadi pimpinan, sebagai guru dan bahkan sudah pimpinan. Kira-kira Ibu pernah menemukan atau pernah mengalami kasus-kasus atau masalah-masalah baik Ibu sebagai kepala sekolah atau sebagai guru sebelumnya? Iya. Karena apa? Sesuai pengalaman saya sebagai seorang pemimpin di 2 sekolah. Jadi yang pertama saya dipercayakan memimpin di SDN 18 Kulupi dan yang kedua kalinya saya di SDN 14 Pakuyaman itu menemui beberapa kasus, tapi alhamdulillah bisa dilewati. Jadi yang pertama umumnya saya menghadapi beberapa karakter daripada guru
misalnya ada guru yang sering terlambat, ada yang sering tidak masuk. Tapi alhamdulillah bisa saya atasi. Iya, memang karakter guru maupun wali itu memang macam-macam gitu ya. Jadi dari berdasarkan pengalaman kasus-kasus yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana Ibu selaku pimpinan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral? Pertama-tama saya undang guru itu ke dewan dulu. Jadi saya tanyakan dulu, kira-kira apa masalah misalnya guru itu sering terlambat, apa masalah sampai guru itu sering terlambat masuk sekolah. Jadi langkah pertama yang Ibu lakukan atau mengidentifikasi kasus dilema etika atau dudukan moral itu, jadi perlombaan gula memanggil dulu guru yang Mengundang ke dewan guru secara pribadi. Ya. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya mengadakan rapat dewan guru dulu. Ya, kemudian dari mengadakan rapat dewan guru itu, jadi saya membuat satu aturan yang mana itu yang harus kita dahulukan dulu dan yang mana yang kita bukan diabaikan juga tapi di nomor 2. Jadi pertama-tama itu Ibu kan mengadakan Rapat dewan guru. ya. Jadi melihat Buat satu aturan. membuat suatu aturan, kemudian melihat apa saja yang terlibat di dalamnya. Iya, jadi kita buat kesepakatan Ya. mana yang didahulukan dan mana yang Artinya bukan tidak ada yang merasa dirugikan. Iya. Ibu lebih mengutamakan asas keadilan Iya. tanpa merugikan pihak yang lain. Oke. Terus dari masalah-masalah itu Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini? Hal yang paling menantang adalah karena harus memutuskan suatu dari dua hal tadi. Ya, jadi yang sama-sama benar dan menuntut prioritas kita dengan berusaha tidak merugikan satu pihak. Artinya di sini kita mengambil kebijakan atau keputusan, jadi jangan kita merugikan juga orang lain. Jadi kita harus sama-sama mengimbangi antara dua, jadi yang prioritas dan yang bukan prioritas. Jadi saya bisa simpulkan langkah atau prosedur yang biasanya Ibu ambil itu yang pertama mungkin Ibu mengumpulkan fakta-fakta yang sebenarnya, Iya. kemudian menganalisis benar dan salahnya, Iya. atau tidaknya adanya pelanggaran hukum dari kasus tersebut. Kemudian langkah selanjutnya mungkin Ibu mencari alternatif solusi, menentukan keputusan dan mencoba merenungkan kembali keputusan yang sudah diambil. Oke. Nah, saya beralih ke pertanyaan yang keempat mungkin Bu, yang mungkin lagi berbagi pengalaman saja dari Ibu selaku pimpinan. Ngambil dari pengalaman yang Ibu sampaikan, langkah-langkah yang prosedur yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Dengan mempertimbangkan bahwa keputusan yang saya ambil itu baik untuk kepentingan orang banyak dan tidak berpihak pada yang dirugikan. Artinya bukan keputusan itu harus merasaskan keadilan, Iya. tanpa harus merugikan pihak yang lain ya. Tidak merugikan. Iya. Jadi berdasarkan hal itu Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang sudah Ibu hadapi sebelumnya? Ya, hal-hal yang paling menantang itu yang bagaimana kita memutuskan suatu dari yang dua hal tadi yang sama-sama benar dan menuntut yang prioritas dan kita berusaha tidak merugikan satu pihak. Ibu harus memprioritaskan suatu keputusan yang berasaskan keadilan Iya. tanpa merugikan orang lain. Pihak lain. Iya. Baik sekali Bu ya. Ini mungkin pertanyaan yang ke-6 Bu.
ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Dewan Etika, dan apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu secara prosedur atau seperti apa yang dijalankan? Ya, kalau jadwal itu tidak ada Pak, itu tergantung pada berat ringannya suatu permasalahan. Jadi ketika kita punya kasus atau punya masalah, maka kita akan secara langsung ya, kita mengeksekusi masalah itu. Jika permasalahan ringan, maka bisa saja putuskan dalam waktu yang singkat. Tetapi apabila permasalahan itu terlalu berat, maka kita harus menganalisa dulu, kita harus mengidentifikasi dulu, baru kita memutuskan dan membuat langkah-langkah apa saja yang akan kita buat untuk menyelesaikan masalah. Jadi pertama mungkin tidak ada jadwal, tergantung dari jenis kasusnya, apakah kasus ini berat Atau ringan. Kalau yang berat mungkin perlu waktu untuk analisa ya, karena akan menganalisa. Kemudian kalau yang kasus ringan mungkin bisa langsung. Ya. Jadi tidak ada jadwal. Ya. Karena masalah ini kan kita tidak minta hari ini terjadi atau besok. Tidak ada yang bisa prediksi. Iya. Ya. Terus Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Dewan Etika? Ya, kalau seseorang atau faktor yang terlibat disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Kalau saya rasa kalau mungkin itu masalah masih ringan, itu mungkin kepala sekolah dengan guru itu yang bisa menyelesaikan. Tapi kalau sudah masalah berat, mungkin kita akan melibatkan orang lain. Tapi kalau masih bisa diatasi di sekolah, masih bisa diatasi oleh seluruh staf dewan guru di sekolah, itu mungkin tidak. Jadi saya bisa simpulkan berarti masalah itu tergantung kasus. dari kasusnya. Iya. Kalau dia kasus terlalu berat itu ada pihak yang memilibatkan, baik teman-teman staf dan guru, kalau perlu kita minta pembina dan pengawas. Jadi kalau yang masalah ringan mungkin ibu harus bertangani. Oke, mungkin ini berbagi pengalaman yang terakhir di pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang ibu sampaikan, pembelajaran apa yang ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan di Dewan Etika? Kita harus belajar dulu sebelum kita mengambil keputusan itu. Jadi kita harus lihat dulu masalah apa yang kita hadapi, siapa yang kita hadapi. Jadi jangan kita menganggap sebagai seorang pemimpin kita langsung mengambil keputusan dan harus itu paten itu tidak bisa. Jadi kita pelajari dulu, kita telusuri dulu kira-kira masalah apa yang kita hadapi atau kasus apa yang kita hadapi. Kita sesuaikan dengan masalah atau kasus yang kita hadapi pada saat kita mengambil keputusan. Jadi mungkin Bu lebih belajar ya untuk mengambil keputusan dengan meminimalisir pihak yang dirugikan, meskipun terkadang keputusan yang ibu ambil ini tidak dapat memuaskan semua pihak. Iya. Namun setidaknya ibu bisa meminimalisir akibat yang lebih besar. Iya. Jadi mungkin itu yang bisa kita pelajari selaku pimpinan di sekolah ini. Karena wawancara pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya sangat berterima kasih karena ibu sudah menyediakan waktu untuk berwawancara dengan saya, berbagi pengalaman. Ke depan mungkin jika saya dikehendaki sebagai pimpinan, pengalaman ini bisa saya contohi dan saya akan melaksanakan. Terima kasih sekali lagi saya Bu. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya dengan Ibu Kepala SD Negeri 14 Pagiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik wawancara dengan kepala sekolah sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih. Salam Indonesia Maju.